Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Dharma Bahari luar biasa. Terima kasih. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga hari ini kalian tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini Pak Tri akan menyampaikan tutorial untuk ujian LSP bagi kelas 3. Dan video ini bisa dilihat atau bisa ditontonkan untuk kelas 2, yaitu bagaimana cara awal kita mengoperasikan mesin, bagaimana cara setting peso pada mesin, bagaimana cara setting benda kerja juga pada mesin. Yang pertama adalah kalian harus memahami gambar yang harus kalian atau gambar yang akan kalian buat, ya. Yaitu nanti yang pertama akan Pak Tri kenalkan gambar kerjanya, ya. Gambar kerjanya bagaimana. Setelah kalian memahami gambar kerja, lalu apa alat-alat yang harus kalian persiapkan, ya. Setelah alat kalian persiapkan, bagaimana cara proses setting di mesin, ya. Oke, silakan dilihat gambar berikut. Yaitu seperti tadi, langkah awal kalian harus memahami gambar, ya. Setelah kalian melihat gambar, yang lebih penting lagi adalah ukuran panjang total adalah 80 mili, ya. Ini yang harus kalian perlu ketahui. Yang kedua adalah diameter terbesar. Diameter terbesar adalah 24 mili. Untuk penyayatan awal, kira-kira apakah yang kalian perlukan? Untuk proses panjang total 80 dan pembubutan rata depan, alat apa yang kalian butuhkan kira-kira? Ya. Yang kita butuhkan adalah peso sayat rata, seperti Pak Tri tunjukkan yang seperti ini. Peso sayat rata kanan. Ini yang harus kalian persiapkan sesuai gambar kerja kalian, ya. Itu yang pertama. Setelah kalian bubut yang seperti ini, lalu di sini ada lubang, ya. Ada lubang. Berapakah diameter lubang yang terkecil, ya? Diameter lubang yang terkecil adalah 8 mili. 8 mili. Ini 8 mili. Ini mata bor 8 mili. Harus kalian persiapan juga. Cuman yang perlu kalian ingat, sebelum kalian mengebor, jangan lupa di apa kira-kira? Di bor center terlebih dahulu. Nah, ini supaya apa? Supaya ketemu titik tengahnya. Biarpun pekerjaan seperti apa, yang intinya kalian harus ngebor, harus kalian awali dengan bor center terlebih dahulu, ya. Ini lubang yang paling kecil, ya. Berikutnya lubang yang agak besar, kira-kira diameternya berapa? Diameternya adalah sekitar 12 mili, ya. 12 mili. Harus kalian dulu persiapkan bornya seperti yang Pak Tri tunjukkan seperti ini. Ini mata bor 12 mili. Kalian harus persiapkan, ya. Setelah bor, kira-kira diameter berapa lagi setelah bor 12? Yaitu diameter 18. Karena dalamnya tidak terlalu dalam, jadi untuk diameter 18 langsung pakai peso dalam, ya. Seperti yang Pak Tri tunjukkan, ini peso dalamnya juga harus kalian persiapkan, ya. Harus persiapan terlebih dahulu sebelum kalian memulai ke mesin, ya. Oke. Setelah semua alat-alat siap, baru kita melangkah ke atas mesin, ya. Akan Pak Tri tutorialkan bagaimana cara setting peso pada mesin bubut, ya.
Terima kasih. Kita pindah ke mesin. Oke. Sebelum setting peso, kita harus mencekam benda kerja terlebih dahulu, ya. Bagaimanakah proses yang harus kita lakukan selama pemasangan benda kerja? Ya, selama pemasangan benda kerja harus keluar dari cekam berapa mili, maksimal berapa mili, dan minimal berapa mili. Kita lihat di gambar, ya. Kita cari diameter yang paling besar, ya. Diameter yang paling besar adalah 24, ya. Panjang totalnya diameter 24 adalah 44 dikurangi 3 mili, ya. Jadi paling tidak kalian mencekam benda kerja minimal adalah 44 ditambah 3 mili. Itu minimal. Cuman kita usahakan yang lebih panjang lagi saja. Misalkan ini 44 ditambah 3 mili adalah 47. Kita keluarkan benda kerja di luar cekam itu sekitar 50 mili, ya. Sekitar 50 mili. Silakan kalian lihat. Kita cek berapa yang keluar. Kita cek 50 mili. Nah, ini hampir persis kurang sedikit. Hampir persis kurang sedikit. Ya. Kurang 3 milian. Yang penting minimal tadi 47. Minimal 47. Nah, ini sudah 50 lebih, ya. Kita cekam, kita cek benda kerja. Kita cek. Kalau kurang center kita pukul boleh. Kita pukul boleh. Sudah sip. Oke, baru kita kerasi. Untuk pengerasan benda kerja usahakan 3 lubang kita kerasi semua, ya. Karena ini sudah center agak kenceng nggak apa-apa. 1, 2, 3-3-nya, ya, 3-3-nya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini sudah lumayan, ya. Goyang-goyang sedikit nggak apa-apa karena masih disayat 1 mili, ya. Benda kerja sudah, lalu pasang peso, ya. Pasang peso apa saja selama kalian memasang peso yang mau kalian butuhkan, yaitu yang pertama adalah plat penyangga peso. Ini untuk mengatur supaya nanti benda kerja tepat di tengah, atau mengatur peso supaya tepat di tengah-tengah benda kerja. Kita tes yang pertama mungkin pakai plat yang ini, kira-kira bagaimana hasilnya, ya. Kira-kira bagaimana hasilnya, kita coba kerasi dulu. Kita pasang dulu. Sebetulnya ada 2 untuk nyeting peso. Pertama pakai senter jalan, itu juga bisa, cuman kurang akurat. Kalau kalian prosesnya seperti ini, nyenternya peso akan lebih tepat dan lebih akurat, ya. Kita coba jalankan mesin. Peso kita sayatkan di benda kerja, ya. Kira-kira kurang kemana? Kurang ke atas apa kurang ke bawah? Kalau masih terlalu jauh bisa kita tarik lagi. Kita lihat. Oh, ternyata peso ini kurang naik, ya, kurang naik. Bisa kita tambah penyangganya. Jadi pakai plas yang lebih nipis lagi sampai nanti benda peso tepat di tengah-tengah benda kerja.
Oke, bisa kita coba lagi. Kita kira-kira sudah pas apa belum? Kita jalankan mesin, kita sayatkan lagi. Oke, sudah persis tengah ya, sudah persis tengah. Kalau sudah persis tengah, baru kita bubut rata depan ya. Untuk pembubutan rata muka jangan diulang-ulang, usahakan sekali jalan selesai ya, waktu kalian biar nggak habis. Sekali jalan. Oke, selesai, cuman yang tengah masih ada sedikit, kita habiskan bila perlu. Oke, habis. Untuk berikutnya adalah pembubutan besarnya diameter ya. Karena ini yang dikurangi sangat sedikit sekali ya, sekitar 1 mili. Usahakan sekali jalan ya, usahakan sekali jalan. Caranya bagaimana? Kalian sentuhkan benda peso di benda kerja, kita sentuhkan ya. Inilah nol benda kerja. Seandainya kalian ragu, kalian tambahi dalam hal penyayatan untuk mengepaskan angkanya. Misalkan kita paskan di 20, baru kita sayatkan ya, kita sayatkan. Setelah kita sayat sepanjang sekitar 5 mili, kita keluarkan lagi peso ya, kita keluarkan lagi, baru kita cek ukurannya. Di sini ukuran berapa? Ukurannya di sini adalah 25,2 mili ya. Terus mau kita jadikan berapa kira-kira? Mau kita jadikan 24, berarti kita harus mengurangi 1,2 mili. Nah, kita langsung melihat di skala. Di skala Nonius di sini di angka 20. Bagaimana supaya benda ini bisa berkurang ke 1 mili, 2? Untuk mengurangi 1 mili ya, itu dibutuhkan 25 strip. Kalau ini berdiri di angka 20 ke 30, ini ada 10 strip ya. Kalau 1 mili 25 strip, kita kurangi 1 mili dulu, jadi 25 strip. Ini 10, ini 20, tambah lagi separuhnya yaitu 25 strip. Nah, kita cek ya, karena masih 0,2. Kita cek. Kita cek. Setelah sepanjang 5 mili kita tarik keluar lagi. Nah, keluar lagi, kita cek lagi. Kita cek lagi. Berapa kira-kira? Nah, betul. 24,2 ya, 24,2. Yang kita butuhkan adalah 24. Berarti langsung 0,2. 0,2 berarti berapa mili, Pak? Berarti ya 5 mili, 5 strip. Ya, 5 strip. Oke. Ya. Ini langsung sampai benda kerja kesayat hampir menyentuh rahang atau plong. Hampir menyentuh cekam ya. Kalau kalian
kalian takut panas atau apa, biasanya ada kolen ya, cuman kita kasih oli aja cukup. Kita kasih oli biar benda kerja nggak terlalu panas. Tolong sambil kalian perhatikan, nanti kalian hitung berapa benda kerja selama diproses di atas mesin, berapa menit ya, karena waktu ujian kalian nanti juga dibatasi cuma 90 menit ya. Kira-kira Pak Tri memperagakan ini, kira-kira kalian hitung nanti mulai awal penyayatan sampai selesai kira-kira berapa menit ya. Cuman hari ini adalah 3 tahap proses. Jadi setelah ini sampai pengeboran senter selesai sudah break dulu ya. Kalian perhatikan sampai hampir kira-kira mepet di sini yang Pak Tri tentukan tadi sampai selesai. Ini adalah langkah kedua setelah bubut rata muka, terus menjadikan diameter menjadi 24. Ini langkah kedua. Sampai hampir menyentuh cekam, cuman jangan sampai nabrak. Jangan sampai nabrak. Oke, sudah mepet ya. Peso jangan langsung ditarik mundur, cuman jangan digeser, cuman langsung ini dijauhkan pesonya. Nah ini baru mundur ya. Kita cek lagi kira-kira pas apa enggak diameternya. Persis sudah 24. Jadi untuk penyayatan bubut rata ke diameter 24 kita cukup sekali jalan ya, jangan sampai diulang, jangan sampai 2 kali ya, cukup sekali jalan sudah diameter 24. Oke, yang ketiga adalah bore center. Kita pasang dulu bore center ya, kita pasang dulu, kita dekatkan. Oke, untuk bore center adalah RPM harus lebih tinggi lagi ya, kita cek. Nah, dengan putaran sekian ini untuk bore center harus lebih tinggi lagi, jadi kita rubah. Cukup ya, kita bore center. Yang ketiga adalah bore center. Ingat, jangan langsung ditancapkan bornya, harus keluar masuk, harus keluar masuk sampai kelihatan sudutnya bore center ya. Nah ini yang terpenting harus kalian ketahui adalah sudut yang ada di sini, yaitu ini muncul sudutnya dari bore center, berarti sudah cukup. Setelah bore center berikutnya adalah langkah yang keempat adalah bor 8 mili ya, bor 8 mili. Oke, sebelum mengebor kalian harus ketahui dulu, kalian harus ketahui kira-kira berapa dalamnya bor 8 mili ya. Kalau dari muka itu panjang totalnya adalah ini ya, sekitar 27 mili ya. Kita bor sedalam 27 mili. Bagaimana Pak melihatnya kok bisa 27 mili? Yaitu dari skala yang ada di kepala lepas ya. Sebentar kita masuk dulu aja, kita
ngebor saja, kita kurangi lagi RPM ya. Ya sudah cukup, kita bor lagi 27 agak dalam, yang penting menyayat dulu ya, yang penting menyayat dulu. Ini juga keluar masuk, jangan langsung masuk terus, bisa patah, keluar lagi, gramnya biar keluar. Oke, kira-kira ini sudah dapat berapa mili Pak? Kita melihatnya dari skala yang ada di kepala lepas ya. Nah, mungkin di sini nolnya, di sini nolnya, terus kalian melihat di kepala lepas ini di angka berapa ya, di angka berapa kira-kira? Kalau ini di angka 43 ya, 43, kalau ditambah 27 dalamnya lubang kira-kira berapa ya? Berarti 43 ditambah 27 berarti berapa? Sekitar 70 ya. Jadi harus di angka yang di kepala lepas, harus di angka 70, itu baru 27 mili nanti ketemunya ya. Ini baru di angka 60 ya, di angka 60, berarti kurang 1 cm lagi. Terus sampai kelihatan atau berhenti di angka 70. Oke, sudah di angka 70, kita cek lagi, kita cek. Bisa kita langsung cek pakai skate mat. Kita cek pakai skate mat. Oke. 28 di sini berarti kelebihan 1 mili ya. Ini plus minus kalau ngebor, jadi toleransinya plus minus 1 mili. Jadi 27 bisa lebih 1 mili, bisa kurang dari 1 mili. Berarti ini masih masuk 28 ya, karena ini ngebor. Oke, demikian tutorial tahap pertama ya. Jadi tahap pertama sampai pengeboran 8 mili ya. Jadi tugas kalian menggambar benda kerja di kertas A4 cuman pakai Rapido ya, pakai Rapido. Untuk gambar kerja kalian pakai yang ukuran 1 mili untuk gambar, untuk benda kerjanya. Untuk garis ukuran silakan kalian pakai yang 0,5 mili. Jadi biar ada perbedaan ya antara benda kerja sama gambar ukuran, biar ada perbedaan ya. Ingat, waktunya cuma 1 minggu kalian menyelesaikan. Setelah video ini kalian lihat atau setelah Pak Trisher di classroom, waktu menggambar harus selesai dalam waktu 1 minggu, karena setelah ini akan ada video tutorial yang berikutnya lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.